kalau seperti apa orang yang ada, kalau yang tak namanya tabib kan identik dengan dukun. Nah, Kebanyakan orang mengatakannya seperti ini, jangan ke sana, itu dukun santet katanya kan seperti itu. Jadi orang, asumsi orang itu kan berbeda-beda, tidak semuanya tidak sama memiliki pemikiran yang sama. Katanya oh di sana sakitnya ini kok katanya kesurupan, sakitnya ini katanya kena ini gangguan setan. Jadi sebenarnya itu pemahamannya yang salah atau kita yang mengartikannya yang salah? sebenarnya pemahamannya nggak salah sebenarnya. Antara dukun dengan tabib itu jelas-jelas berbeda. Yang namanya tabib, dia memang menggunakan metode-metode khusus untuk pengobatan. Kalau yang namanya dukun, biasa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kita semuanya dalam Kayu Arok News. Ini kita akan bertemu dengan narasumber, salah satu tabib yang ada di Kayu Arok yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Kita akan mengulik sedikit kehidupan beliau. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Udah pirang tahun mungkin? Neng Kayu Arok sekitaran 10 tahun. 10 tahun berarti kisaran tahun 2010 ya? Nah, 10. Lebih nggak, Mas? kurang lebih. Kurang lebih. Dasar pendidikan pengobatan itu sak benernya sih kuwi. Nek dasar pengobatan sing kok aku iki enek sebagian sing mempelajari itu kok pondok-pondok pesantren, enek sing sebagian memang ilmu turun temurun atau ilmu warisan. Memang kakekku tabib, turun ke pamanku, terus turun ke aku. Yang warisan itu yang seperti apa? Warisan tuh kayak seperti bekam. Bekam kalau di daerah Jawa itu namanya bukan bekam, tapi cantuk. Nah, cantuk itu sebenarnya sama sih, cuman alatnya beda. Dan kami mempelajari ilmu bekam atau cantuk ini tidak bisa hanya dalam 1 hari atau 3 hari. Paling cepat biasanya mempelajari ilmu ini itu sekitaran 3 bulan sampai 1 tahun baru bisa menguasai. Jadi kalau bekam itu yang diambilnya itu apa? Kalau bekam itu biasanya yang diambil itu darah kotor, virus atau bakteri yang di dalam darah, kekentalan darah, penyumbatan pembuluh darah. Jadi darah-darah yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh itulah yang keluar. Dan darah-darah yang bagus itu tidak akan keluar meskipun cuma 1 tetes. Itu memang metode kuno yang digunakan sejak zaman Nabi dulu. Jadi bukan metode yang kayak sekarang ini kan. Metode yang sekarang ini kita gunakan dengan menggunakan alat-alat yang modern. Itu menggunakan jarum. Nah kalau kami dari kakek-kakek kami enggak, kami menggunakan silet atau pisau dulu-dulunya. Jadi untuk alat bekamnya itu apa? Alat bekamnya terbuat dari tanduk kerbau. Dari alat tanduk kerbau, kami membuatnya ya agak lama. Berarti hitungannya kalau yang alat modern kan udah otomatis kita tarik. Kalau pakai tanduk kerbau, nah, kalau tanduk kerbau, cara ngisapnya itu kami hisap pakai mulut. Manual berarti ya? Ya, manual. Pengobatannya masih manual dan juga sangat-sangat, berarti ada, kalau orang Jawa bilang ada jambi-jambinya gitu. Nah, ada. Nah, keterangan pengobatan ini adanya di kitab Samsul Ma'arif atau kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nah, itu kitabnya para tabib sebenarnya. Iya. Kemudian kalau kita berobat, yang saya lihat yang sudah itu di video-video atau cerita-cerita orang, kebanyakan dan bagus menggunakan metode bekam. Kenapa lebih ke bekamnya daripada ke yang lain? Ya, sebenarnya banyak metode-metode yang saya kuasai dalam bidang ilmu pengobatan. Antara lain bekam, fasdu, gurah mata, gurah hidung, kai, totok saraf, dan ada beberapa lagi metode yang lain. Nah, cuman kalau misalkan untuk mengobati darah tinggi, kolesterol, itu yang paling cocok itu dengan menggunakan metode bekam. Karena darahnya itu kekentalan darahnya, kolesterol itu penyumbatan pembuluh darahnya langsung diambil. Biasanya kalau misalkan penyumbatan pembuluh darahnya parah, itu biasanya sampai setengah piring 1 kali ngambil, dan darahnya warnanya hitam kali.
Jadi tidak ada yang darah merah yang bagus itu keluar, sedikit pun tidak ada. Kalau metode yang lain itu biasanya untuk apa? Stroke bisa, lambung, jantung, paru-paru, liver, hampir semuanya bisa sebenarnya, asal masih hidup aja orangnya. Berarti rata-rata pakai bekam. Kalau pakai Dua metode biasanya, dua metode itu saya jadikan satu biasanya, bekam dan otot saraf. Nah, dua metode ini biasanya langsung diterapikan dua metode ini tadi. selama, berarti kan kalau di Kayuaro udah sekitaran 10 tahun, pasien apa yang paling parah yang pernah ditangani? Stroke Yang dari ada yang dari sungai penuh, enggak, maksudnya dari memang benar-benar enggak bisa apa-apa sampai bisa ya mulai memang lumpuh total, cuman bicara pun payah. Itu nggak bisa apa-apa, ya alhamdulillah bisa jalan. itu berapa kali pengobatan? Biasanya kalau sudah parah seperti itu sampai 5-7 kali terapi baru bisa jalan. Tapi kalau misalkan karena stroke-nya masih baru, misalkan sekarang kena terus besok langsung diterapi, itu insya Allah nggak begitu lama bisa jalan, asal belum terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan atau kimia. Kalau kita sekarang menanggapi perspektif orang, mindset seseorang itu seperti ini. Seperti ini, Jen. Kadang orang berobat itu sekali berobat tidak sembuh kapok. Itu orangnya yang salah atau memang orangnya yang tidak yakin? Sebenarnya sih hampir rata-rata kita berobat sama dokter aja itu tidak hanya satu kali langsung bisa sembuh, enggak. Ya. Memerlukan waktu beberapa hari. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan metode bekam dan metode totok saraf dijadikan satu kali terapi, itu besok paginya biasanya langsung ada perubahannya. Yang dulu misalkan kolesterol setelah ditotok sarafnya dibekam, itu paginya yang kepalanya terasanya berat atau kaku-kaku, itu biasanya paginya setelah bangun tidur badan langsung terasa enak, segar. Jadi selama ini kebanyakan orang yang berobat malah penyakit berat ya? Ya, kebanyakan yang penyakit berat, sebagian besar malah penyakit yang sudah ditolak oleh dokter, kayak batu ginjal. Kemarin ada beberapa orang yang batu ginjal sudah 2-3 tahun kena, alhamdulillah 7 kali terapi selesai. Terus ada lagi saraf kejepit, kayaknya lebih dari 2 tahun, itu 2-3 kali terapi, alhamdulillah udah mulai banyak perubahannya. Kalau wong sing lama menikah tapi belum mempunyai keturunan, bisa tuh Pak? Bisa, itu ada beberapa metode biasanya. Itu yang permasalahannya tuh yang laki-laki atau yang perempuan, jangan-jangan kena impoten. Oh, berarti nek permasalahan nek wong suwi gak itu ngomongan, bukan berarti salah satu yang bermasalah, bisa-bisa dua-duanya. Bisa-bisa dua-duanya, bisa-bisa cuma satu. Kadang-kadang kalau misalkan kalau perempuan itu ada kistanya. Ya. Nah, kalau ada kista itu susah kali untuk punya keturunan. Kalau dari yang laki-lakinya biasanya ejakulasi dini atau mani encer, nah, itu pun sangat-sangat payah untuk dapat keturunan. Untuk membuahi itu nggak bisa. Nah, itu metode yang digunakan itu totok saraf, dengan ada beberapa metode lagi yang lainnya, kayak ada beberapa ramuan yang harus diminum dia. Kalau seperti apa, orang yang ada, kalau yang namanya tabib kan identik dengan dukun. Nah, Kebanyakan orang mengatakannya seperti ini, jangan ke sana, itu dukun santet katanya kan seperti itu. Jadi orang, asumsi orang itu kan berbeda-beda, tidak semuanya tidak sama memiliki pemikiran yang sama. Katanya oh di sana sakitnya ini kok katanya kesurupan, sakitnya ini katanya kena ini gangguan setan. Jadi sebenarnya itu pemahamannya yang salah atau kita yang mengartikannya yang salah? sebenarnya pemahamannya nggak salah sebenarnya. Antara dukun dengan tabib itu jelas-jelas berbeda. Yang namanya tabib, dia memang menggunakan metode-metode khusus untuk pengobatan. Kalau yang namanya dukun, biasanya dia menggunakan kemenyan atau jin. Nah, rata-rata orang yang dukun, rata-rata mereka sakit asam urat, sakit kolesterol tuh
katanya ya sama aja juga kena santet katanya. Padahal enggak. Itu memang kolesterol. Memang ada beberapa yang kerasukan, ada yang beberapa yang kesurupan, ada memang gangguan ada. Kalau memang unsur dari gaibnya sendiri, murni dari gaib sendiri itu ada, Mas? Ada beberapa yang saya temui. Ada kemarin itu di daerah Kayu Aris ini juga, itu sekitaran sakit. Sebenarnya sih kena shidernya itu sekitaran 10 tahun. Cuman bereaksinya 2 tahun ini. 2 tahun dia bereaksi. Jadi setelah di ruqyah, metode ruqyah dengan totok saraf, itu juga pernah jadi satu. Itu memang kesadarannya hilang dia. Nah setelah di ruqyah, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Udah banyak perubahannya. Itu yang diserang apa? Kalau dibawa ke dokter, dicek dengan medis, di situ ada gula, ada lambung, ada kolesterol, ada beberapa penyakit lagi. Jadi satu, yang jelas sudah komplikasi. Nah sebenarnya itu ya ada unsur gaib, dibiarkan aja terus, lama-kelamaan akhirnya menjadi medis. Nah setelah gaibnya dibuang, otomatis yang medisnya itu tadi terobati dengan sendirinya. Orang yang berobat rata-rata berapa kali pengobatan? Berat atau tidaknya? Kalau berat Biasanya sampai 8-9 kali insya Allah selesai. Nah, yang dengar-dengar kemarin ada orang yang anak kecil yang tangannya patah itu gimana? Sudah sembuh? Bukan patah. Dia pas waktu lahir itu tangannya tidak normal. Jadi sebenarnya pas waktu lahir dia normal, cuman nggak bisa bergerak. Makin lama dia makin mengecil, makin lama dia makin mengecil. Nah, sudah diterapi sekitaran 5 kali. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan kemarin sebelum diterapi di daerah sini sampai ke sini itu tidak bisa terasa. Di jibet pun tidak terasa. Nah sekarang di jibet sedikit aja udah teriak. Itu sekitaran 4-5 kali terapi. Berarti refleks kita mengembalikan refleksnya dulu. Iya, tulang-tulangnya ada yang salah. Jadi itu metode yang kita gunakan totok saraf dengan pengobatan PAZ atau pengobatan akhir zaman. Nah pengobatan akhir zaman ini dia lebih fungsi pertama itu mengembalikan tulang-tulang yang sudah salah tadi itu. Nah tulang-tulangnya yang salah itu tadi dikembalikan lagi ke fungsinya. Ada yang gengser, ada yang lengket dengan sendi-sendinya. Nah itulah yang dibetulkan.